Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrohi minta kibil isani. Alhamdulillahi qadimin awali. Al-akhiri baqi bila ta'awuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyil khairi. Man tawahada wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bilakinil haqi ghairu mutadi. Wa batu falam biwujubil marifah min wajibilillahi isrina sifah. Allahumma judun qadimun baqi muhaliful khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wa'idun wa'iqati muridun alimun bikulli syai' sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sabatun tadalimu. Fakudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istama. Rajaizun mirhatihi wa ahli tarkuli kuli mumkinin kafili. Asala ambiya dawil fatona bisiki wa tabliki wal amana. Rajaizun bihati min arodi biwari nasika khafifil marodi. Jismatun kasairi malaika wajibatun wa fadolul malaika. Wal mustahilu ditukuli wajibin fakati khamsina bi'umri wajibin. Hasilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin. Fa'akibatani mukadamun idrisun Lutum wa soleh wa ibrahimu kulu mutada. Lutum wa ismailu isakun kada. Yakubu yusufu wa ayyubu tada. Suhaibu haruna wal musa wal yasa. Zulkifli dauda sulaiman utada. Ilyasu yunusu zakaria yaya isa wa toha khoti mudawaiya alaihimu sholatu wassalamu wa ali mazamatil ayamu. Wa malakul ladhi bila biwa'um la akala surba wa la namala'um. Nasilu asri mindumu jibrilu mikalu israfilu isra'ilu. Mungkanakiru arokibu wa kada'atidu malikun wa ribanu tada'abatun min kutubin tafsilu wa tawratu musabilu tatangsilu wa saburu dauda wa inzilu ala isa wa furqanu ala khairi mala. Suful alili wa kalimi fiha kalamu hakamil alimi. Wa kulu ma'atabi rasulu fa'akuhu taslimu wal qabulu imanu nabi yaumin akhiri wajab akuli maka nabi minal azab. Khatimatun bidikrin wa min wajibin mimma ala mukallafin min wajibin. Nabiuna Muhammadun wa kusila lil alamina rahmatan wa kutila. Abu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hasimun Abdimah Nabiyan Nasib wa Ummu Aminah Tuzuriyah Adwa'u Halimatun Sabiyah. Mawidu bima katal aminah wa fadu bika ibatal madinah. Tamakumna bayi arba'ina wa umru koja wa zasidina. Wa sabatun awladu faminum salah satun minadu. Kuridu famu wasim wa abdullahi wa wataibu wa tairun biladila yukakobu. Atau Ibrahimu min Sariyah wa ummu Mariyatun Kibiyah. Wa Ibrahimu min Khadijah umsitatu ba'ud bihim warizah. Wa arba'um min ahli nasidu karuri wa nurabbilil jami'. Karu khatimatun syara'u ba'uwa ahli wa ba'u masih tanifatun jali. Wasinakun wa baca ruqayyah wa ummi kusumin sabar rodiyah. Biswati wa fadul Mustafa Khairabatanan Nabi Mustafa. Aisyatun wa Asatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah itu wa Zainabun Kada Juwariyah lil mu'minina ummatun Mariyah. Asatu Abu wa Akasukada Ahmadu Sofiyatun Batu Tidak. Qobla hijrati Nabil Isra min ahadilena bikunsi udra. Wa pada Isra'ilu rujuri sama taruhan nabiyu rabbaka lama min wari kafin wahdi sori wa tarut alai maksakata amsilah. Wa pada umat Nabi Isra'il
fikih bitamami sampai tua tidak terlawami bil masjid fikih bitamami sampai tua tidak terlawami bil masjid fikih bitamami sampai tua tidak terlawami bil masjid fikih bitamami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Hasyim, keluarga, dan kepada para santri yang saya cintai di Pondok Pesantren Jamiatul Thalibin Jamiatul Thalibin Ad-Dahlani di Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini saya berada di Taman Surga karena ini majelis ilmu dan di situ disebut Raudhatun min Riyadhil Jinan, dan santri-santri ini yang mondok ke sini memang calon-calon penduduk surga. Amin. Dan nanti kalau kamu sudah lulus menjadi alumni, ilmumu berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan keluargamu besok dianugerahi keluarga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Atas cercapan cinta yang kau peroleh di pondok yang indah. Teman-teman, saya di sini sudah sejak saya ngaji ya mungkin 20 tahun yang lalu, Gus. Zamannya Mbak Lurah Kumaidi, terus almarhum Kaji Tolha. Nah, dari sana kemudian saya mengenal lebih dekat dengan Gus Hasyim ini. Gus Hasyim ini ketika menyuguhkan saya dengan syair Aqidatul Awam, terkenang saya ketika sowan Mbah Sobib, Mbak Tila Aulia, dan memang potongan Gus Hasyim ini saya lihat mirip-mirip Mbah Sobib dalam kemajnunannya. Semoga memperoleh sawab, Amin, dari beliau. Dan tentu saya datang ke sini sudah tidak terhitung ya, Gus ya. Nah, sudah tidak terhitung. Ini pondok mewah karena mepet sawah. Yang kedua, Girli, pinggir kali Sungai Bengawan Solo. Dan saya sangat menikmati suasana indah di sini, Gus. Terutama ngopinya. Dan selalu saja saya kadang ya tidak terduga ya, saya datang ke sini ya, tidak dinyana saya datang ke sini, dan saya sering juga bertemu sama Gus Hasyim ini di berbagai pengajian di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Itu pun ada urutannya karena di sini ada grup hadroh dan grup gambus marawis yang namanya Majnun Mubarak. Saya hafal, Gus, jadi ora usah mau menjam lesan orang lain. Dan tentu saya sendiri ingin ya sejarah, Gus ya. Dulu jenengan tuh saya lihat modal dengkul ya. Dari nol prudul sampai sekarang saya lihat perkembangannya luar biasa. Ya, sampai ke pinggir-pinggir sawah, dan pondoknya Dek, seperti mengesankan pondok pada zaman dulu-dulu yang melibat langsung masyarakat ya, dan tentu santri-santri di sini digojlok oleh Gus Hasyim seperti itu. Jadi nanti kamu hidup bermasyarakat tidak tanggung ya, tidak canggung deh. Karena apa? Adik-adik sudah dididik di pondok ini dengan cara tersebut. Memang Dek, perlu kau ketahui bahwa pondok pesantren itu sistem asli pendidikan di Indonesia. Nah,
ke depan kita berdoa bahwa negeri kita ini negeri yang dipenuhi oleh pondok pesantren. Kalau toh ibarat petani Gus, panjenengan itu orang yang punya tindakan deder benih. Nah benih wineh, lah wineh itu disebut habbah dan nanti tumbuh pohon jadi mahabbah. Kalau pohon itu disebut syajarah, lah adik-adik yang akan melakukan kehidupan di masyarakat disebut sejarah. Dan adik-adik kalau ngaji di sini itu ada hujan cahaya jatuh di hati, sebagaimana hujan air jatuh di bumi. Kalau hujan air jatuh di bumi, bumi menumbuhkan tanaman yang disebut taman pepohonan. Tapi kalau adik-adik pondok di sini, hatimu akan dikuyubi dengan hujan cahaya dan hatimu akan tumbuh sifat-sifat mahmudah yang akan menjadi taman kebahagiaan di hatimu. Allahumma amin. Ya itu Gus pengantar itu. Ya nanti kita sambil ngopi, sambil merokok, dan ini kebiasaan kami. Jadi siaran seperti ini bukan barang asing, tidak aneh Gus ya. Monggo Gus riwayat dulu. Sampai santrimu sekarang sebanyak ini. Ini yang belum yang perempuan kan? Monggo Gus. Santri-santrinan. Agak keras Gus soalnya kita tanpa mic gitu. Dimulai. Ya dari riwayat lah, katakan pondokmu di mana. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekilas cerita sebenarnya kita tidak menyangka bahwa ini memang murni. Menurut saya itu murni aturan Gusti Allah. Iya. Karena memang tidak ada ya rencana, ya mungkin angan-angan ada, tapi untuk merencanakan kayaknya itu hal yang sulit. Kalau Malik gawe babi modal jengkol, Iya. modal nekat. Dan saya tidak meminjam mata orang lain. Iya. Langsung. Iya. Awal mula berdirinya ini sebenarnya kita tidak punya niat untuk mendirikan, karena awal kita dititipi anak waktu itu 6 orang waktu nikah pertama. Mulai nikah sebenarnya kita sendiri itu berpikir tentang diri saya sendiri beserta keluarga saya tidak mampu, apalagi dititipi anak orang. Nah itu gini Gus, menurut kanjeng Nabi juga ibda bin nafsi, tapi memang pondok-pondok besar itu mulainya kayak gitu, dititipi dulu, tidak niat tapi dikehendaki pihak masalah. Iya kan? Ya, terus? Ya, 6 orang waktu, sedangkan kita sendiri berpikir untuk menghidupi diri sendiri saja bingung. Tidak usah Anda ceritakan, aku Iya. tahu. Apalagi ya dititipi anak orang 6 orang waktu itu. Jadi selama 2 minggu saya pribadi itu ketawa saja tidak bisa, saking takutnya. Ini anak di sini padahal mulai sekolahnya atau makannya terus, jadi kalau tiap hari itu lihat beras itu derwedek kan ya. Iya. Nah, waktu itu masih ada ini orangnya, 1 orang ini. Iya. Ini sini Mas Rukin. Ini bibit sawitnya. Nah, ini Salim sama Mbak Yainya nih. Namanya Mas Rukin. Ya. Ini yang pertama di sini. Waktu itu 6 orang, tinggal 1 orang. Bertahan ini mulai kecil nih diajari sarungan sama ibunya, diajari masak. Sampai 1 tahun kemudian datang lagi. Makanya bangunannya kadang terempel ini. Tapi ini ibarat lukisan mahal juga karena alirannya surrealis. Makanya kalau di sini itu dikatakan pondok, sebenarnya kami juga minder. Karena kalau saya mengistilahkan bahwa di sini adalah ya kalau pondok ya pondok-pondokan, kiainya kiai-kiainan, santrinya ya santri-santrinya. Maka wajahnya ini ya sawangannya itu madesu, masa depan suram lah. Kayak Romusa, rombongan muka susah. Ya, itu rendah hatinya begitu. Ya cuma kita punya harapan ya mudah-mudahan berkumpulnya anak-anak ini membawa barokah, khususnya ya
semua anak-anak umumnya ya mudah-mudahan masyarakat ini juga mendapatkan cipratan barokah dari kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin secara singkatnya yang jelasnya kita tuh tidak pernah menyangka kalau akan berkembang seperti ini. Semuanya saya yakin ini adalah aturan Allah. Karena kita tidak punya rencana, ya tidak punya usaha untuk mendatangkan anak-anak, ya tidak ada rencana untuk mencukupi dengan apa dan gimana. Nah, memang sawah ya tidak punya, kita juga tidak punya kerjaan. Ya alhamdulillah anak-anak semuanya makan bersama, tertawa bersama, mandi bersama, dan tercukupi sampai saat ini. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Mungkin demikian Mbak Yai. Ya, ini paparan sementara dan memang Gus, kalau ibarat gurun Sahara di sana ada oase gitu. Kalau ibarat ya panas di perjalanan, di sana ada hal yang berteduh pohon. Dan Tuhan sendiri digambarkan Imam Ghazali seperti itu. Jadi kemana kalau suasana panas mau nih, gitu kan? Lah, para nabi, para rasul, bendaranya para syuhada wa sholihin sampai para kiai-kiai nampaknya menjadi posisi seperti itu. Bahkan begini Gus Hasyim, ini riset dari orang Jepang. Jujune itu apa ya? Kebetulan Indonesia itu ada kiai-kiai. Di sana kiai-kiai itu diterangkan yang bikin sholat langgar lah, terus masjid, terus majelis, terus bikin pondok pesantren, madrasah diniyah, tambah lagi berbagai kegiatan kemasyarakatan. Orang Jepang membaca di situ menjadi ruang atau wadah untuk anak-anak bangsa yang menurut peneliti itu menjadi selamat Gus. Soalnya di tengah arus global yang setiap orang dalam genggaman HP mengetahui dunia, itu banyak ekses yang berujung dekadensi moral, dan itu diselamatkan oleh kiai. Maka gini dek, saya ingin kasih dendang ya sedikit Gus ya, gak apa-apa ya. Ini peneliti Jepang bilang jujune ono kiai, seandainya tidak Indonesia sudah rusak kemarin. Nah, seperti itu. Saya punya syair dek, nanti dihafalkan ya. Tombo ati nyaket kiai, napa? Nyaket kiai purun ngaji, purun napa? Ngaji dilampai, napa? Dilampai apa? Ya, terus diulang. Tombo ati nyaket kiai purun ngaji dilampai. Yuk bersama ya. Gue solawate dulu, nanti terus dipasang bareng yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dipasang deh. Tombo ati nyaket kiai purun ngaji dilampai. Ulang. Tombo ati nyaket kiai purun ngaji dilampai. Ada lagunya itu. Insaplah wahai manusia. Nah, itu belum kenal. Lagunya soalnya lagu kuno toh Gus. Tidak Laila itu loh.
Nah itu adik-adik dihafalkan ya. Mbek rengeng-rengeng, mbek nyapu, karo rese-rese kamar, karo apa kono persiapan maem ya, nampanan ya. Tombo hati apa mau nyaget, kiai, urun, ngaji, bilang, kiai. Yang bilang malah orang asing, peranan kiai. Nah, seperti itu Gus. Jadi saya lihat sendiri Gus, di sini juga tidak hanya soal yang kau ceritakan, tapi ada unsur budaya dalam kaitan seni. Di sini ada hadro itu. Ada lagi apa di kegiatan kelembagaannya? Jangan ceritakan secara beberapa jenis. Ya, di sini karena kita melihat ya rata-rata kita ini adalah orang-orang susah. Orang-orang susah, kalau di rumah ya jelas tidak ngaji, terbentur biaya, karena biaya sekolah dan ngaji kan sangat besar. Jadi alhamdulillah di sini tujuannya memang membantu orang-orang yang siap ngaji. Jadi insya Allah di sini anak-anak kita ajak ya sukarela ya, latihan untuk menyopir, untuk mendirikan bangunan bengkel. Ini baru mulai belajar untuk didak. Iya. Untuk menukang ini alhamdulillah bangunan-bangunan ini termasuk sudah ditangani sendiri. Sebenarnya pertanian alhamdulillah kita diberikan lahan, cuma ya belum berjalan, belum bisa memaksimalkan. Ya diupayakan Gus. Ya. Pertanian. Ya mudah-mudahan. Jadi harapannya ya karena kita ini adalah kumpulan orang-orang susah, keluar dari sini harapan kita jangan menjadi orang susah yang kedua kali lah. Tapi bagus loh Gus, orang pinggiran. Oh ya yo. Iwan Fals. Ya, harapan yang besar-besar ini semuanya, harapan pertama itu semuanya bisa nyupir. Ya insya Allah kita sediakanlah gerobak-gerobak gitu. Terus yang kedua harapannya kenapa kok bisa menangani bangunan, karena ke depan umpama mereka sudah keluarga, jadi tidak perlu pusing-pusing cari tukang, jadi bisa membangun sendiri. Kalau yang perempuan untuk menyediakan lawahnya, ini bikin kerupuk sendiri. Jadi karena kerupuk ini saya pikir semuanya doyan. Kalau kita daging kan ada yang nggak mau. Kalau kerupuk itu memasyarakat. Termasuk tentu ya masak ya, karena ini bagian dari pelajaran cinta. Meramu bumbu itu kan juga harus menjadi hal yang dilatih, soalnya cinta dikira seneng-seneng tok. Iya. Dan teman-teman semuanya, pola pendidikan seperti Gus Hashim ini justru menurut saya elit, karena banyak pesantren yang cenderung anak itu cuma ngertinya mangan gitu kan. Jadi ini nanti lebih hadir dalam kehidupan. Nah itulah yang saya lihat pondok di sini menyatu dengan masyarakat, dan itu tidak gampang loh. Soalnya banyak yang kadang merasa terancam, ada gini. Tapi kalau ini kan terbuka banget, tengah yo dalam, orang tembok tidak ada kan. Ini eksklusif menurut saya dalam kaitan nilai yang menjadi dasar dari pendidikan pesantren dulu gitu loh. Dan semoga ini kau pertahankan ini. Amin. Dan ini alhamdulillah juga dalam rangka penyediaan bahan makan. Begini Gus, ini santri itu ada yang gratis berapa, yang biaya sendiri gitu. Kalau kita mengatakan gratis itu saya kayaknya suladab, karena proses belajar itu kan harus dengan biaya. Oh, iya. Ada biaya 10.000 tiap bulan. Tapi ada yang gratis. Ono sing cah yatim, bocah. Kalau untuk semuanya aslinya bukan bahasa gratis ya. Jadi orang tuanya ketika bahasanya menitipkan putranya di sini, biasanya yang dihitung berapa per bulan. Iya. Ya.
pertama biarkan kerasan dulu. Yang kedua jenengan gadah nopo, punya apa? Kalau punya pisang ya bawa pisang, kalau punya sapi ya bawa sapi. Syukur-syukur jangan bawa sawahnya sekalinya. Jadi kita tidak ada target apa-apa dan kita berusaha kerjasama. Putra untuk masak nasi, putri masak sayur. Dan alhamdulillah untuk sayurannya masyarakat itu sangat perhatian. Mungkin mereka punya gedong telo di sini ada apa ya, kalau bahasa sini itu untut, kembang gedang itu untut. Untut? Iya, kalau perlu sayur untut juga ada masalah. Kok anak gone anu ki kutut apa begitu ya. Itu kata akhirnya begitu. Iya, kalau di sini tuh untut, kembang gedang itu. Gini Kang Asem. Sehubungan dengan pesantren di sini itu sebegitu indah, tolong saya ini yang usul ya, petilan-petilan shoot di syuting saat mungkin ramban, saat mungkin ya makan bersama. Kemudian alhamdulillah bersih kayaknya ya nun sewu ini untuk kita jaga, jangan karena alasannya tidak pakai biaya terus anak-anak itu harus ramban. Itu saya bilang Anda ini orang-orang mulia. Nah, jadi alhamdulillah masyarakatnya itu tanggap. Jadi nggak sampai ramban tuh orang-orang kampung. Bukan ramban tuh maksudnya saat santri memetik kacang gitu. Iya. Itu di close soal itu mungkin bentuk kemandirian. Ya, mengambil sendiri dimasak. Nah kalau ada yang nanam pisang mungkin gambarnya ada yuk. Gambar Ya, pokoknya ya macam-macam harus gitu. ditulis gitu loh. Nanti disusun secara editing, jadi menjadi bagian dari ya liputan, bukan kok untuk pamer kan. Soalnya ini kok anggap penyakit, tapi itu perlu diwartakan. Ini ya, demi menjaga ya kami sendiri. Biasanya nun sewu bahwa sistem di sini itu sistem kekeluargaan. Maka itu di depan itu mari kita belajar dengan kesadaran, jangan belajar dengan aturan. Karena adanya kesadaran tidak perlu adanya aturan. Adanya aturan menunjukkan tidak adanya kesadaran. Nah, jadi sistemnya sistem kekeluargaan ya. Kalau melihat coret-coretmu ini kok ada urutan-urutan Mbah Kambali. Allah yarham ya. Amin. Dan kita pernah dipertemukan Nanti. melalui Bahti, melalui Mbah Kambali ya. Teman-teman, satu sisi itu, sisi lain di sini juga ada tari sufi, bagian dari ekstra. Ya walau tidak intens tapi ada ya. Masih ya. Masih. Dan semoga tari sufi yang ada ini bagian dari nak iso Gus, ono bocah kok melanggar ditakzir kan mujer. Oh, tentu. Daripada diapake ngono toh. Dan itu nanti menjadi penempaan. Dan terima kasih Gus, ini siaran yang sangat indah menurut saya. Biasanya kan saya hanya jagong berdua gitu lah, ini dilengkapi. Saya tidak mengira ini tadi. Tidak mengira kalau jenengan panggil santri untuk siaran bersama. Dan ini tentu nanti kita kayak model nanti malah inspirasi. Ya, Gus ini mau doa bagi yang sempat menonton Kiai Budi Channel ini. Mau jenengan doakan ya sukses, aman, terus selamat dan kecukupan seperti hidup. Amin, amin. Dan tentu kami juga mohon doa bagi semua yang rawuh ini, anak-anak ini juga semua yang melihat liputan saya ini, dan mohon doa restunya pondok ini menjadi tempat penempaan bagi anak-anak bangsa, sehingga anak-anak bangsa itu mandiri, bukan manja, bukan jaga gitu. Nah itu targetnya, saya tahu. Nah seperti ini saya sebut eksklusif dalam nilai. Dan sebenarnya kami ini, saya pernah diceritai itu orang Malaysia cerita sama saya. Nah, dulu zamannya Nabi Ibrahim itu waktu dibakar, itu ada burung pret. Burung pret itu nyucui air, ya nyemproti, terus dinyek. Wong gedemu sak jempolan kok ape mateni
genine Raja Namrud. Jawabnya Mprit itu, saya tahu kalau saya tidak akan pernah memadamkan apinya Raja Namrud. Paling tidak ketika saya ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Saya nyemproti walaupun tidak mati. Maka di sini juga kami kepingin niru gaya Mprit. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencukupi semua orang atau membantu semua orang, tapi paling tidak kayak Mprit lah, kita ikut meramaikan agama. Wong kuwi tahu dingoke ceramahku. Soalnya ada Mprit yang menangis gitu loh saat mendengar kabar kekasih Allah mau dibakar oleh Namrud. Lah rombongan Mprit itu mentertawakan. Hei, kenapa kau menangis? Lah kekasih Allah mau dibakar. Terus kamu mau kemana? Aku mau terbang. Terbang kemana? Ke samudra. Lu ngapain? Akan aku patok air samudra dan aku siramkan ke api Namrud supaya padam. Hei, kamu konyol. Taruhmu kecil, sayapmu kecil. Mana mungkin bisa memadamkan api Namrud? Kawan-kawan, selamat tinggal. Tuhan tidak menilai besarnya sebuah karya, tetapi besarnya niat yang aku miliki. Amin. Ya lah. Iya. Itu berarti tahun 2000. Ya di sini. Tak menangi dewe. Nah ini nuwun sewu Ya, ya. Gus. Orang-orang tuanya kan mengeluh karena pengaruh HP yang sangat besar. Ya ke permasalahan kemelaratan karena situasi corona. Setidak-tidaknya kalau anak-anak itu ngumpul di sini kan membantu meringankan mereka, walaupun tidak mematikan gitu. Iya. Tetap nawaitunya yang sini. Amin, amin, amin. Dan kita perlu doa supaya Budi mudah-mudahan pondok-pondokan ini menjadi pondok yang barokah. Aku ra trimo ndongake lho, Gus. Aku rene kok. Amin. Teman-teman, kami kira untuk sementara cukup itu dan nanti lain waktu deh ya kita siaran dengan suasana yang lain. Amin. Dan saya berharap di Indonesia seperti ini, Gus, pesantrenmu ini tumbuh di masyarakat kampung. Dan di sana hidup. Dan adik-adik jangan lupa kalau daripada keplak-keplakan ben wong lah dikeplake hadroh. Ya ono latihan kan itu. Sebagian sebagai ekstra ini. Dan kami kira cukup. Tolong adik-adik nanti kalau saya bilang NKRI apa? NKRI pondok apa ini namanya? Adaklani Ajib, iya Bang? Ajib jempol. Dan aku namuni Allah masuke tanganmu ini. Dan kalau barang Gus Hasyim, I love you full. Bisa coba tanganmu gini semua. Di atas kepala. Nah, coba di stop dulu. Ini I love you. Ini ada maknanya, Dek. Puncak agama Islam itu cinta. Ini waru ini kan. Ini simbol universal ya. I love you. Ya, sudah. Terus tadi NKRI apa? Harga? Adaklani, terus jempol, Haji, terus Allah masuke, dan I love you full. Yuk, di shot anak-anak bukan kita. Ya, kalau angkat gini, NKRI, 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 Adaklani, Allah masuke, Gus Hasyim, I love you. Wah, ono ya, bisa itu. Teman-teman semua, sekian dan terima kasih. Jangan lupa tentu ya, like, komen, and share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel dan juga ke Ponpes Adaklani Channel. Ya, silakan sedekah subscribe. Sedekah dari nutul abote sepiro. Dan ini nanti jaringan seperti itu nanti akan ya sesuai fatwa NU Jihad Medsos dikuasai. Teman-teman banyak yang ya dari Google berbagi, ada yang dapat ya sebulan 30 juta, 20. Tinggal sejauh mana berkarya. Jadi
Coba lihat di channel Kiai Budi, apapun karya anak-anak bangsa saya angkat. Pesantren, keterampilan, hadroh, semuanya. Itu mozaik peradaban di Indonesia. Sekian, terus nanti akan ditutup lagu Jahlal Waton itu. Tadi sudah direkam, nanti tinggal di. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Halim, ya Hannan, ya Maliku, ya Mubin, wala natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Ya Allah Gusti, kita nyuwun panjenengan paringi panjang umur, sareng ibadah, rezeki halal barokah, putra wayah soleh solehah, bareng menawi tinimbalan husnul khotimah. Ya Allah Gusti, panjenengan dandosi awak niki lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci. Ya Allah Gusti, kita nyuwun manah menika saged langgeng anggene eling datang panjenengan saha pinter oleh nyukuri datang sedaya kenikmatan. Allah marzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqaribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najata minan nar ya aziz wa ghafar. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina banatina wa ikhwanina wa akhatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan setelah ini teman-teman akan didendakan anak-anak nafas yang penuh gelora Jahlal Waton. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hubul waton minal iman wala takun minal iman inadu jalal waton jalal waton jalal waton jalal waton hubul waton minal iman wala takun minal iman inadu jalal waton Indonesia biladi anta unwanu faqona kullu mayyatika yauman tomi hayya faimama kullu mayyatika yauman tomi hayya faimama pusaka